Shalom, Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan. Saya Pendeta Nyoman Jepun, saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab. Injil Matius pasal 26, ayat 47 hingga ayatnya yang ke-56. Injil Matius pasal 26, ayat 47 hingga ayat yang ke-56. Injil Matius pasal 26, ayat 47 hingga ayat yang ke-56 berbunyi demikian. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam, Rabi." Lalu mencium dia, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengelurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menetakkan kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan petung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab para nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian firman Tuhan. Saudara dan saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkannya, memberitakannya. Istimewa melakukan dalam kehidupan beriman kita. Bapak Ibu, ada beberapa catatan menarik dari firman Tuhan ini. Selesai makan Pesak, makan perjamuan Paskah itu tradisi di hari raya Yahudi ketika kepala keluarga memimpin perjamuan. Dari dalam hal ini di kelompok 12 kepala keluarganya adalah Tuhan Yesus. Dan setelah melaksanakan perjamuan Paskah, berdoa di Taman Getsemani, bacaan kita kemarin, lalu kemudian diperkirakan sekitar pukul 3 dini hari, dia ditangkap. Saya mau berbagi dengan saudara hal-hal menarik tentang peristiwa penangkapan itu. Yang pertama, aneh rasanya jika seorang penjahat ditangkap dan diadili di subuh hari. Karena sesuai dengan tradisi, ketika pengadilan terjadi, orang harus menghadapkan 2-3 saksi yang memberatkan maupun meringankan. Jika ditangkap subuh-subuh, hari masih gelap dan pengadilan dilaksanakan, bagaimana mungkinkah ada saksi? Ini menarik ya, pengadilan tidak adil dimulai dan terjadi. Perhatikan kalimat terakhir pada Yesus yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di ayat 55 hingga ayat 56. "Sangkamu ini aku penyamun? Tiap-tiap hari aku di bait Allah, kau tidak tangkap aku." Bapak Ibu juga menangkap, kiranya memahami bagian ini, bahwa ini upaya yang dibuat dengan sengaja, dengan maksud yang tidak baik oleh pemuka agama, para kaum klerus, jeli Sanhedrin, mahkamah agama mengutus untuk menangkap Yesus. Kenapa tidak mau melakukan penangkapan di siang hari? Banyak pengikut Tuhan Yesus. Dan itu bisa meresahkan. Dan akan terjadi kekacauan. Main aman, kita tangkap subuh-subuh. Main aman, kita tangkap secara diam-diam. Jadi sejak awal, proses penangkapan, pengadilan, dan semua hal, itu semua dilakukan dengan cara yang sangat licik. Ini yang pertama yang saya mau sampaikan kepada saudara. Yang kedua, saya tertarik di ayat yang ke-47 dan 48. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. 49, dan ia maju, lalu mencium Yesus, dan Yesus ditangkap. Menarik ya. Jadi Yudas memprakarsai proses ini.
Dan Yesus ditangkap dengan cara yang licik, menggunakan orang dalam. Dan orang dalam itu adalah muridnya sendiri. Lalu kita sudah bahas tentang Yudas ya. Tapi yang saya mau katakan bahwa luar biasa, bahwa sulit, licin sekali untuk menangkap Yesus. Mereka tidak mendapatkan strategi. Bagaimana caranya Yesus ditangkap? Tidak dapat kesalahannya. Dan sulit sekali. Gimana caranya pisahkan dia dari orang lain? Cari waktu yang tepat. Dan Yudas tahu bahwa Yesus punya waktu berdoa yang khusus. Kita tangkap saja dia di sini. Kodenya adalah ciumanku. Ciuman adalah cara menangkap Yesus. Orang dalam, orang yang akrab, memberi simbol yang menarik, yaitu simbol keakraban. Dan tahukah saudara, ketika berjumpa dengan Yesus, apa yang dia katakan? Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi." Kira-kira begini, "Shalom Rabi." Damai sejahtera Rabi. Ketika damai sejahtera dilakukan, yang ada adalah penangkapan. Wow, membayangkannya ini sungguh menggemaskan Bapak Ibu. Hal berikut saudara, tolong lihat reaksi manusiawi sekali. Reaksi yang dilakukan oleh para murid. Salah satu murid menghunus pedang. Dan putuslah telinga dari seorang prajurit. Coba lihat ayat 51, 52. Saudara lihat, ini reaksi manusiawi. Membela guru. Ini yang ditakutkan, salah satu yang ditakutkan ketika terjadi penangkapan siang hari. Bisa rusuh. Tetapi pembelaan ini justru tidak diterima secara positif oleh Tuhan Yesus. Lihat ayat yang ke-52. Masukkan pedangmu. Siapa yang menggunakan pedang akan mati juga oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat bersuruh kepada Bapakku untuk kirimkan 12 malakah, 12 prajurit surgawi. Apa maksudnya Bapak Ibu? Kadang membela Tuhan adalah sesuatu yang kita anggap besar, luar biasa. Padahal Tuhan tidak perlu dibela. Kalau dia mau, dia bisa menggagalkan semua proses ini. Tapi kalau dia menggagalkan proses ini, penebusan tidak terjadi. Begitu kan maksudnya? Kalau dia menggagalkan ini, berarti penangkapan tidak terjadi. Malaikat yang datang menghalau, karya penebusan tidak bisa dilaksanakan. Yesus meminta agar ini tidak dilakukan. Engkau tidak bisa membela Allah. Sangkanya perbuatan baik ini adalah membela Allah. Padahal ternyata menghancurkan nanti rencana Allah. Kan kalau kita lihat. Jangan, biarkanlah ini terjadi sebagaimana yang sudah dinubuatkan. Menarik Bapak Ibu ya. Kadangkala orang sangka melakukan sesuatu yang tepat dan benar. Seakan sudah inilah mau Tuhan. Oh, belum tentu. Belum tentu itu yang Tuhan rencanakan. Terakhir Bapak Ibu. Ayat 55 sampai 56. Saya terkejut, redaksi penutup mengatakan, lalu semua murid itu meninggalkan dia, melarikan diri. Tega benar. Karena tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Melarikan diri adalah cara yang tepat untuk menghindari kejahatan, menghindari resiko. Melarikan diri adalah satu-satu cara untuk kemudian tidak terimbas dari peristiwa utama yang terjadi. Dan ketika menyebut melarikan diri, saya melihat dan merasakan betapa Yesus ditinggalkan sendiri. Tangkaplah saya juga. Saya juga. Saya muridnya. Oh, saya juga. Saya muridnya. Saya nggak bisa dibayangkan seperti film-film. Nggak juga. Nggak ada kesetiaan seperti itu rupanya. Lari mereka. Cari aman. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Bapak Ibu, esok hari saudara akan masuk pada perjamuan kudus untuk mengingat rayakan peristiwa kematian Yesus Kristus. Hari ini kita diperlihatkan tentang perlakuan tidak adil,
kondisi tidak adil, perlakuan yang sangat licik, dan cara dan strategi yang jahat dibuat untuk kemudian menangkap Yesus. Yesus dihianati oleh orang terdekat. Yesus dihianati justru dengan simbol keakraban, kasih sayang, yaitu ciuman. Yesus dihianati justru dengan pelukan dan rangkulan. Wow, saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, bahwa saya tidak pernah tahu dan tidak pernah menyangka siapakah sesungguhnya orang-orang di sekitar kita. Mungkin saudara menghadapi pengkhianatan, mungkin saudara mengalami ketidakadilan, mungkin saudara mengalami hal-hal yang tidak nyaman justru dari orang-orang terdekat. Dan saudara bertanya, mengapa bisa Tuhan? Kenapa aku? Kok bisa Tuhan? Pertanyaan mengapa sulit untuk dijawab. Tapi pertanyaan bagaimana, apa yang harus saya perbuat, pasti akan dijawab. Kalau saudara mengaku pengikut Yesus, saudara akan mengalami apa yang Yesus alami. Maka kalau Yesus dihianati justru oleh orang terdekat, diperlakukan tidak adil, seakan seperti penjahat, hal yang sama saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara. Engkau dan aku pun tak perlu kaget jika menghadapi ketidakadilan, perkataan-perkataan yang seharusnya nggak tepat diucapkan kepadaku, atau hal-hal yang lain yang rasanya menyakitkan hatimu. Karena Tuhan Yesus pun mengalami itu dan lebih dulu mengalami itu. Lalu apa yang harus diperbuat? Ya datanglah kepada Tuhan, menyampaikan itu. Lebih tepat begitu toh? Lagi-lagi daripada diposting di media sosial. Mengadulah kepada Tuhan dan tanyakan bagaimana menghadapinya. Ada kalanya hal-hal buruk yang kita hadapi justru untuk rencana yang baik. Maaf ya saya menggunakan istilah ini. Beberapa perbuatan jahat orang jahat pada kita, jangan-jangan adalah sesuatu yang akhirnya bertujuan baik tanpa kita sadar. Yesus ditangkap, Yesus dianiaya, itu perbuatan jahat. Ternyata ujung-ujungnya adalah untuk keselamatan dunia. Barangkali ketika beberapa keburukan ditimpakan kepada saudara, belum tentu itu berakhir buruk. Bisa saja hal buruk itu dipakai Tuhan untuk sesuatu yang besar dan baik. Saya selalu mengimani loh Bapak Ibu, Roma 8:28 itu, dalam segala sesuatu kan buruk juga kan, bukan cuma yang baik. Tuhan akan mendatangkan kebaikan di dalamnya. Kita nggak tahu apa sesungguhnya yang terjadi. Kita nggak tahu apa sesungguhnya hal yang buruk yang kita hadapi. Ternyata berujung baik dan luar biasa. Berapa banyak orang yang mengalami hal buruk, ternyata berujung baik. Mohon maaf, kisah-kisah tragis tentang kecelakaan. Misalnya, orang yang tidak bisa ikut ambil bagian di kondisi itu dan tidak jadi celaka, justru karena ternyata mengalami penundaan dan tidak bisa berangkat. Atau hal-hal lain, saya tidak tahu. Ada banyak hal buruk yang sesungguhnya berujung baik. Tidak selamanya hal buruk itu adalah buruk. Bukankah itu yang dikatakan dan harus dijalani, kata Tuhan Yesus? Maka hadapi saja keburukan saudara. Berharaplah Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ini hal pertama. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Hal yang kedua. Saya senang barang siapa yang menggunakan pedang akan mati oleh pedang. Ini perkataan luar biasa. Di tengah kepanikan Bapak Ibu. Bapak Ibu tolong ingat bahwa ucapan ini di tengah kepanikan. Dan bagaimana Tuhan Yesus menghadapi kepanikan itu dengan tenang. Dan dia berkata, masukkan pedang itu ke dalam sarungnya.
Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Saya nggak tahu kalau saya yang hadapi itu, bisakah saya berkata setenang itu dengan ungkapan yang sangat berwibawa itu. Hal kedua, saya mau bilang kepada saudara. Goncang-gancing, rusuh, berbagai hal mendesak saudara dan ramai, membingungkan. Tenanglah. Hadapi dengan tenang, maka saudara akan bersikap dengan bijak. Saya ulangi. Tiga porak-poranda, banyak tantangannya, orang bisik ini, orang sampaikan ini, orang telepon ini, orang WA ini, rusuh. Jangan panik. Saya ingin mengajak hal yang penting yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia tetap tenang. Karena di dalam tinggal tenang, pertolongan selalu ada. Jadi hadapi saudara punya masalah, bukan dengan kepanikan, tapi dengan ketenangan. Supaya ada langkah bijak yang saudara lakukan. Ada perkataan wise dan bijak, saudara akan ucapkan. Kalau sudah panik, pikiran kacau, udah gak bisa bijak lagi ambil keputusan. Tenang. Wow, sangat tenang Tuhan Yesus menghadapi masalah ini. Terakhir, yang ketiga. Ditinggalkan juga ya akhirnya. Persahabatan 3 tahun, relasi yang sungguh luar biasa. Akhirnya para murid meninggalkannya. Dan saudara berkata, teganian murid-murid ini. Mereka tidak setia. Saya mau sebut ini gambaran kita sebagai manusia. Cari aman adalah hal yang paling jitu yang bisa dilakukan oleh banyak orang ketika hadapi tiap masalah. Ya tah? Jadi kalau para murid melarikan diri, kita tidak perlu mencemooh, karena saya rasa itu mewakili kita sebagai manusia. Dan pilihannya ada pada kita. Tetap bertahankah atau lari? Hal ketiga ini mau katakan begini kepada Bapak Ibu Saudara. Ukuran kesetiaan, ukuran persahabatan, ukuran cinta kasih, ukuran perhatian, dan semua jenis yang baik, itu terukur tulus atau tidak. Bukan pada suasana puncak kesuksesan. Bukan pada situasi yang menggembirakan. Bukan pada keadaan yang nyaman. Engkau bisa mengukur kesetiaan, ketulusan, cinta kasih orang lain. Dan sebagainya. Justru di saat kepanikan. Di saat engkau tidak sukses. Di saat engkau hancur. Di saat engkau jatuh. Mereka yang bertahan di sisimu, kiranya itulah mereka yang tepat, yang tulus, yang setia, yang tidak cari aman. Tapi cari aman dan melarikan diri, saya mau bilang, itu kayaknya natural banget tuh gayanya manusia. Maka kalau para murid melarikan diri, itu cerminan ada pada kita. Tapi andai kata saudara mengalami situasi itu, justru ketika saudara tidak sukses, justru ketika saudara sedang gagal, dan ada yang tetap setia di samping saudara, saya mau katakan, peluk dia. Peluk dia. Dan jaga dia baik-baik. Karena orang ini adalah orang yang tulus dan setia. Kalau orang dekat, hanya karena kesuksesan saudara. Orang dekat di saat saudara sedang ada di puncak yang tinggi. Orang dekat karena gemilang. Orang dekat karena melihat kecemerlangan saudara. Itu belum bisa diukur. Ukur kesetiaan dan ketulusan mereka. Justru di saat saudara sedang menghadapi kehancuran. Tadi terakhir saya bilang lah, tapi terakhir sekali. Tapi untuk itu kan, Yesus mati di kayu salib toh? Untuk para murid yang lari kan, Yesus mati di kayu salib. Untuk Yudas yang berkhianat juga kan, Yesus mati di kayu salib, tapi sayang sekali toh, dia menggantung diri. Untuk Petrus juga kan yang sangkal 3 kali, Yesus tergantung di kayu salib. Ya, ini menariknya. Sahabat sejati cuma satu rupanya ya. Juru selamat kita Yesus Kristus. Di saat para murid meninggalkannya, dia tetap setia tergantung di kayu salib. Karena untuk para murid itulah dia juga disalib. Dan menebus mereka, termasuk saya dan saudara. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.